Selamat tahun baru umat yang terkasih. Saya berharap di tahun yang baru ini kita tetap sehat dan semangat menjalani hari-hari kita. Kita percaya Tuhan yang setia akan menyertai kita. Tema ibadah tahun baru kali ini adalah berdamai dengan kebaruan yang akan disampaikan oleh TPG Christian Adi Pamungkas. Mari kita siapkan hati dengan bersaat teduh. Hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan sebab kita memasuki hari pertama di tahun 2021. Tahun baru adalah kesempatan baru, komitmen baru, panggilan baru, tanggung jawab baru, harapan baru, dan kebiasaan hidup yang baru untuk lebih menjadi pribadi yang seperti Allah inginkan. Oleh karena itu, mari awali ibadah ini dengan bersorak bagi Tuhan, Raja kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan besertamu. Tuhan besertamu juga. Umat yang dikasihi Tuhan, ibadah tahun baru mengawali rasa syukur kita atas anugerah yang ilahi. Sebab kita dapat melewati tahun 2020 dengan segala suka dan duka.
Kita tidak pernah tahu hari esok, tapi satu hal yang kita imani, bahwa berkat dan penyertaan Tuhan tetap bagi kita semua yang mau berpegang dan taat padanya. Oleh karena itu, tema kita hari ini yaitu berdamai dengan kebaruan, menegaskan bahwa di dalam Tuhan kita harus selalu mau beradaptasi dengan kebiasaan baru, gaya hidup yang baru, tetapi yang sesuai dengan kehendak Tuhan semata. Marilah kita melangkah dengan sebuah keyakinan bahwa Tuhan yang setia memimpin langkah kita. Saudaraku, marilah kita datang ke hadapan Tuhan di dalam pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Ya Allah,
Engkau sungguh penuh dengan belas kasih. Engkau mengaruniakan pengampunan dan penyelamatan melalui Yesus Kristus anak-Mu untuk kita semua. Tebuslah kami agar hidup kami pun menjadi baru dan semakin berkenan di hadapan-Mu. Di dalam Kristus kami memohon. Amin. Umat Tuhan, dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan yang terambil dari Yesaya 55 ayat yang ke-7. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Saudaraku, marilah kita sambut firman Tuhan dengan menaikkan pujian, ku berserah kepada Allahku. Tiap detik
Umat yang terkasih, mari kita satukan hati, kita merendahkan hati di hadapan Tuhan, mari kita berdoa. Tak henti-hentinya kami menaikkan syukur kepadamu ya Bapa, sebab Engkau setia menemani perjalanan hidup kami. Jikalau kami boleh ada sampai saat ini dan merayakan tahun baru, itu semua karena anugerah-Mu ya Allah. Di dalam syukur kami menyendengkan telinga kami untuk mendengarkan nasihat-Mu. Urapilah hamba-Mu sehingga kami dapat mendengarkan dan melakukan nasihat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Umat yang terkasih, mari kita siapkan Alkitab kita. Kita buka dari Injil Matius pasal 25. Ayat 31 sampai 46. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan Raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Nyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, nyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah setiap kita yang mau mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Berdamai dengan kebaruan.
itulah tema kita pada hari ini, hari pertama di tahun 2021. Sama dengan kebaktian akhir tahun tadi malam, Bapak Ibu Saudara, hari ini saya juga ditemani oleh Pak Christian Siregar. Sahabat yang setia menampingi. Sahabat yang setia menemani, khotbah tandem ya, Luar kita bersama-sama menyampaikan firman Tuhan. Kita memang kompak berdua. Memang kompak. Pak Kris, Yup. selama tahun 2020 yang sangat kentara beda dalam kebaktian adalah kebaktian kita rekaman ya. Kita direkam gitu ya, tidak langsung di gereja. Dan dalam rekaman kebaktian itu ada orang-orang yang penting yang terlibat secara langsung, Iya. meskipun di balik kamera, Pak Kris. Betul Bapak Ibu. Ada orang yang selalu terlibat setiap kali kita mengisi kebaktian itu. Nah, pada kesempatan saat ini Pak Kris, Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengundang salah satu kameramen kita gitu ya, untuk maju ke depan. Kita mau tanya-tanya nih untuk bagaimana perasaan dia selama rekaman di pandemi Kapan COVID lagi ini. dia berdiri di depan mimbar, selalu di belakang. Selalu di sekarang belakang, depan. dan kali ini kita Iya. suruh maju ke depan. Betul. Silakan, maju Iya. taruh. Nah ini dia sutradara kita. Sutradara, ngerangkap kameramen, ya kan, audio juga. Kalau nggak ada dia kita nggak bisa khotbah. Dan editor nih kalau dari ekspresinya kayaknya lelah sekali ya, padahal udah tahun baru nih. Oh enggak. Ya Pak Kris, Taro, selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Iya, dan MTS, sebenarnya Bapak Ibu Pak Hadi. Saudara, Taro tidak sendiri, selalu berdua biasanya ya, Ya. ditemani sama Andrew. Ya. Kali ini Andrew yang lagi ngegerakin kamera ceritanya. Jadi kalau dua-duanya maju nggak ada yang Betul. operasi. Ya Pak Kris, kita mau tanya sedikit tentang Taro nih sebagai kameramen yang biasa juga ngeditin video kebaktian sampai upload di YouTube Bapak Ibu Saudara, sehingga kita semua bisa nonton. Pertanyaan saya satu simpel, Taro, gimana perasaannya semenjak COVID ini dan kita harus ibadah dengan rekaman, dan Taro terlibat sangat penting kalau menurut saya Pak. Terlibat Sangat vital dalam, ya, sangat vital. khususnya dalam hal teknis ini. Secara pribadi gimana perasaannya, Taro? Secara pribadi aku dan Andrew senang menjadi berkat buat GKI Kepaduri dan buat teman-teman yang lainnya yang menonton video ini, karena biar bagaimanapun juga kebaktian harus tetap berjalan dengan seperti biasanya. Ini kan selalu rutin setiap minggu ya Pak Kris, Ya. Bapak Ibu Saudara. Setiap minggu ngerekam, ngedit, upload. Minggu depan ngerekam, edit, upload. Pernah bosan dan jenuh nggak? Jujur. Kalau bosan sama jenuh mungkin pernah sih, tapi kan ini kan juga bagian dari pekerjaan kan. Jadi kayak biasa aja, kita kayak kerja aja jadinya. Jadi udah terbiasa ya. Jadi udah Pasti terbiasa, namanya ya. bosan dan jenuh itu akan selalu ada. Terakhir, ada nggak sih satu pembelajaran atau mungkin satu value yang Taro rasakan, Taro alami dalam situasi belakangan ini atau semenjak ikut terlibat dalam proses rekaman? Ada nggak satu hal yang mungkin jadi pembelajaran atau jadi hikmah yang menjadi nilai yang baik gitu buat Taro? Mungkin karena ini jadi kita lebih sering di rumah gitu. Poin plusnya ya kita nggak capek keluar, meeting juga bisa online, jadi nggak harus keluar uang buat meeting gitu. Biasanya kan kalau kemana meeting di kafe keluar uang, kalau sekarang kan meeting ya udah Zoom meeting aja gitu. Mungkin itu salah satu yang poin positifnya kalau selama pandemi ini. Oke. Mantap itu. Makasih Taro. Terima kasih. Salah satu bagian dari gereja kita juga, jemaat kita yang ikut terlibat banyak dalam proses rekaman kebaktian Iya. di gereja kita. Thank you Taro, thank you juga Andrew yang lagi pegang kamera. Ya Andrew walaupun nggak maju, you tetap dianggap ada di sini. Nggak ada di sini. Ya Pak Kris, kalau dari tadi dari kesaksiannya atau mungkin statementnya dari Taro soal bosan dan jenuh misalnya, ya pasti dalam beberapa hal, dalam berbagai hal ada fase-fase di mana kita juga ngerasa bosan, Pasti, jenuh, pasti. apalagi melakukan sesuatu yang berulang. Berkaitan juga dengan tema hari ini, berdamai dengan kebaruan. Udah tahun baru sekarang gitu ya, dengan situasi baru sebenarnya dari kemarin ya, pandemi yang mungkin sangat mengubah banyak. Ada kata berdamai lagi. Sebenarnya bagaimana sih kita memaknai soal kebaruan dalam hidup ini sebenarnya? Nah ini menarik ya, saya kaitkan dengan apa yang tadi Taro sampaikan di sini ya. Kalau kita bicara tentang kebaruan, ini menurut saya loh, ya nggak tahu nanti versinya Mas Adi gimana.
Kalau kita lihat di tahun yang lama 2020, sekarang 2021, apanya sih yang baru? Ya kan? Masih sama-sama COVID, masih sama-sama pandemi. Jadi kalau kita lihat situasinya sebetulnya, apa yang terjadi di tahun 2020 masih berlanjut nih di tahun 2021. Walaupun kita bicara tentang vaksinnya udah ada, segala macam ya Bapak Ibu, tetapi kalau kita lihat kan faktanya kan makin kenceng aja nih, kita harus pakai face shield, pakai apa namanya kalau pergi kemana-mana pakai apa namanya antigen apa disuntik-suntik gitu ya. Oh iya, iya. Terus macam-macam lah ya. Nah artinya situasinya sebetulnya masih sama. Tetapi yang saya tertarik dengan Taro adalah kalaupun kita katakan bahwa ini 2020-2021 sama, sebenarnya situasi ini masih boleh dibilang ini baru sih. Artinya kita nggak pernah di tahun-tahun sebelumnya mengalami yang seperti ini. Kita nggak pernah mengalami COVID, nggak pernah kita sampai 1 tahun dipatok di rumah, ya sampai ada istilah sekarang muncul cabin fever, orang demam karena berada di rumah, ya bingung mau ngapa-ngapain, mau begini, bingung mau begitu, bingung, serba takut. Tapi yang luar biasa tadi dari Taro adalah dia berani, ya bukan cuma berani karena dia nekat, tapi dia berani karena benar. Dia tahu bahwa dia harus melakukan tugasnya sebagai seorang pelayan di gereja, meskipun dia tidak berkhotbah seperti kita, tapi dia menunjukkan keberaniannya dengan melayani sebagai seorang sutradara. Dia ketemu orang, dia ngatur-ngatur orang dan luar biasa. Dan dia katakan saya melakukan ini dengan biasa saja. Artinya kan sebenarnya ada pilihan juga buat Taro untuk bisa tidak kan sebenarnya Betul. untuk melayani gitu ya atau untuk terlibat begitu dalam ini. Apalagi setiap minggu begitu. Tapi beliau memutuskan untuk mau. Mungkin akan banyak orang yang merasa parno, aduh, nggak usah deh, jangan deh. Lalu memilih diam. Tapi Taro memilih untuk hadir di gereja, menolong kita untuk bisa rekaman khotbah. Dan kita bisa ibadah. Nah, bisa ibadah. Nah, saya pikir di sini ada sesuatu yang baru. Ya, kalau saya bilang ada 3 yang baru nih, Mas Adi. Ya. Baru dalam pengertian dia bisa melakukan sesuatu yang baru di tengah situasi yang masih pandemi, itu sesuatu yang baru. Ya. Dan kenapa itu baru? Ini berhubungan dengan tema tadi kan? Apa namanya temanya? Berdamai dengan kebaruan. Ya. Dia bisa bersikap seperti itu karena dia telah berdamai dengan diri sendiri. Ya. Dia berdamai dengan situasinya. Dan dia berdamai dengan orang lain. Saya jelasin satu-satu ya. Dia berdamai dengan diri sendiri. Tadi dia katakan bergumul nggak? Dia katakan ya gimana lagi gitu ya. Artinya dia mengalami suatu pergumulan kan dengan dirinya sendiri. Ya, apa yang harus saya lakukan gitu ya. Nah, tapi dia selesai dengan persoalan dia. Saya harus tetap melayani. Gitu ya. Artinya dia sudah berdamai dengan diri sendiri. Nah, dia berdamai dengan situasi. Berdamai dengan situasi tidak berarti bahwa dia menerima begitu saja situasinya, tetapi dia bisa melihat bahwa situasi ini bukan sesuatu yang jelek. Dia mengatakan tadi apa? Dengan situasi seperti ini biasanya saya harus kumpul dengan orang, minum kopi segala macam. Tapi sekarang bisa meeting lewat Zoom. Ada sisi positifnya. Artinya dia bisa melihat sesuatu yang positif di balik sesuatu yang negatif ini. Artinya berdamai dengan kondisi itu kita bisa melihat sisi itu ya. Nah, jadi bukan hanya melihat sisi negatifnya aja, tapi juga melihat sisi positifnya. Oke. Dan itulah yang membuat dia berdamai juga dengan orang lain. Dia membantu kita, Mas Adi. Padahal saya ngebayangin kalau selama rekaman juga pasti lelah sekali ya. Habis ini harus ngedit. Taro dan Andrew tuh saya yakin capek loh. Apalagi kayak hari ini dia harus rekaman berapa sesi ya, dari pagi sampai malam nanti masih rekaman. Kira-kira kayak gitu. Artinya berkaitan dengan tema Bapak Ibu Saudara berdamai dengan kebaruan, tadi Pak Kris menyampaikan 3 hal penting, yaitu harus dimulai dari berdamai dengan diri sendiri, kemudian berdamai dengan kondisi sekitar yang ada, dan kita juga bisa berdamai dengan sesama ya gitu dengan ya Pak Kris. Sesama, betul. Ya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini menjadi titik awal untuk kita bisa melihat lebih jauh, lebih dalam, khususnya di hari ini kita memulai hari yang baru di tahun yang baru dengan ketidaktahuan kita di jalan-jalan yang akan depan gitu, di hari-hari yang akan depan ya. Ya.
Ya, Pak Kris, kalau bicara soal kebaruan, pasti akan ada, tentu diikuti dengan perubahan, begitu ya. Ada perubahan menuju kebaruan, dan ini juga yang kita hayati bersama, bahwa saya meyakini Pak Kris, dan kita meyakini bahwa Allah turut serta dalam proses kebaruan yang terjadi. Allah ada dalam situasi, Allah juga berjalan bersama dengan kita dalam situasi yang serba baru, yang berbeda gitu ya. Saudara, dan mengawali tahun yang baru ini, bacaan Alkitab kita hari ini mengarahkan kita untuk memaknai kembali perubahan dan menyambut kebaruan itu. Kalau diperhatikan Pak Kris, dalam bacaan kita berkaitan dengan berdamai dengan kebaruan, Yesus memberikan pengajaran kepada para muridnya tentang akhir zaman. Nah, gitu ya. ini menarik nih. Gambaran tentang akhir zaman. Menarik. Kalau secara letterlek dikaitkan dengan waktu, sekarang tahun baru, kita mikirnya kapan akhir zaman itu, gitu ya, kalau cara waktu ya. Tapi bukan dalam konteks waktu, Bapak Ibu Saudara, tapi Yesus mau menekankan di sini bahwa pengajaran tentang Yesus tentang akhir zaman ini adalah situasi, bukan soal situasi dan kondisi yang mengerikan gitu ya, untuk menakut-nakuti kita. Tetapi dalam hal ini Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada para muridnya untuk meneguhkan dan menguatkan para muridnya, serta juga memiliki pengharapan bagi para murid tentang kedatangan kembali anak manusia yang adalah dirinya sendiri. Dan ini juga Pak Kris, dalam melihat kebaruan di awal tahun yang baru ini, tentang berdamai tadi, Yesus juga meneguhkan kita sebenarnya. Yesus meneguhkan dan menguatkan kita untuk hidup setia, untuk boleh menjalani hari demi hari, hari ini, besok tanggal 2, besok tanggal 3, dan seterusnya, dengan tetap setia kepada Tuhan, Pak Kris. Betul. Dan yang menarik di sini, Yesus juga menganalogikan tentang bagaimana tindakan manusia ketika memasuki akhir zaman, dalam pengajarannya kepada para muridnya ketika itu, seperti domba dan kambing. Nah, itu. Nah, ini penggambaran domba dan kambing ini sangat menarik Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena ini menggambarkan soal tindakan yang sepantasnya, yang sewajarnya kita sebagai pengikut Kristus yang harus kita lakukan. Kalau diperhatikan sini Pak Kris, domba itu biasanya hidup dalam kawanan yang besar, ya. Meskipun domba hidup dalam kawanan yang besar, berkelompok gitu ya dengan domba-domba yang lain, mereka tidak bisa hidup sendiri ketika ada hewan-hewan buas yang datang yang mengancam mereka gitu ya. Mereka tetap membutuhkan figur seorang gembala yang memimpin, yang menjaga. Artinya mentalitas domba yang dianalogikan oleh Kristus sendiri itu menggambarkan bagaimana domba itu membutuhkan figur gembala. Mentalitas Taat kepada Tuhan ya. Dan ini berbeda Pak Kris dengan kambing yang dikatakan. Kalau kita perhatikan, kambing itu cenderung hidup sendiri dan lebih liar. Individualis ya. Individualis sekaligus egois. Nah, inilah yang kemudian mau dipisahkan. Kenapa Yesus dipisahkan ke kanan domba, kiri kambing? Jadi bukan soal kanan kirinya nih ya, tapi soal domba dan kambingnya ya. Artinya Yesus mau memberikan nilai atau memberikan value yang baik kepada para muridnya, juga kepada kita. Penting bagi kita untuk juga dekat dengan sang gembala. Karena itu digambarkan, kalau tadi domba itu biasanya membutuhkan figur gembala, beda dengan kambing yang cenderung tidak membutuhkan gembala. Betul. Dan jika kita ini dilekatkan dalam kehidupan kita, Pak Kris, apakah hidup kita juga sebenarnya membutuhkan sang gembala? Atau jangan-jangan kita melupakan gembala itu sendiri yang adalah Tuhan? Berkaitan dengan berdamai tadi Pak Kris, dalam kisah atau analogi domba dan kambing ini, sebenarnya apa ya Pak Kris yang Tuhan mau kehendaki sehingga dia melanjutkan? Yang paling konkret adalah engkau harus peduli, care dengan orang-orang. Dikatakan di sini Yesus mengidentifikasikan dirinya sebagai orang asing, orang lapar, orang yang haus, orang yang telanjang, dan ini ekstrim sekali. Bayangkan Pak Kris, biasanya kita kalau nyanyi puji-pujian menggambarkan bahwa Allah adalah Tuhan yang agung, Tuhan yang besar, Tuhan yang maha baik. Tetapi di sini Yesus Kristus mengidentifikasikan dirinya sebagai orang yang hina, orang yang lapar, orang yang haus, orang yang terpenjara. Sebenarnya apa sih yang mau Yesus katakan di sini? Saya menangkap di sini dimensi kerapuhan ya. Artinya artinya di dalam kekristenan kita tidak selalu dijelaskan atau disodorkan konsep tentang Allah yang maha hebat, maha luar biasa, maha kuasa. Pokoknya perfect gitu ya. Tetapi juga di situ menunjukkan bahwa
bahwa Tuhan itu juga kalau digambarkan di situ ya, yang terpenjara, yang sakit dan sebagainya. Artinya mau menunjukkan satu hal sebetulnya. Bagaimana Tuhan Allah itu berempati, ya, solider dengan kehidupan kita manusia. Tuhan tuh menunjukkan kepeduliannya kepada kita melalui tadi itu sosok-sosok orang yang lapar, orang yang miskin, orang yang di penjara. Tuhan mau mengatakan bahwa dia peduli dengan kita. Bukan berarti bahwa Tuhan itu lemah. Tuhan itu nggak punya kuasa, nggak punya kekuatan. Tidak. Tapi dia berempati, dia bersolider. Dan itulah sebabnya kita dikatakan oleh Tuhan Yesus juga tadi, kita harus menunjukkan kepedulian kita kepada sesama. Oke. Disinilah saya melihat dimensi kebaruan itu. Jadi bukan situasinya. Ya situasi bisa berubah-berubah, ya, selalu baru, dan kalau baru itu tidak selalu harus menyenangkan, bisa juga sesuatu yang tidak menyenangkan itu sesuatu yang baru juga kan. Tetapi bagaimana kita menyikapinya, menyikapi situasi, menyikapi keadaan Bapak Ibu. Disinilah pentingnya kita melihat apa yang Tuhan tunjukkan tadi. Kita belajar dari Sang Gembala, kita tunduk, kita taat kepada Sang Gembala. Ya. Artinya kalau Tuhan peduli kepada kita, Tuhan empati kepada kita, Tuhan solider kepada kita, maka kita juga mesti solider, mesti empati kepada orang yang lain. Meskipun Mas Adi, COVID-19 belum berlalu, tapi kita tetap setia mengikut Tuhan. Artinya dari analogi yang Yesus sampaikan ini, pengajaran Yesus ini, jangan sampai melupakan bahwa kita perlu memperbarui cara pandang kita. Iya, di mindset situ. kita. Itu ya Pak Kris Itu. ya. Jadi tahun baru atau situasi yang baru bukan berarti tidak penting, itu pasti akan terjadi. Tetapi yang paling penting, apakah mindset kita juga berubah, cara pandang kita juga berubah. Di situ kita juga akan bertumbuh, kita juga akan mengikuti teladan Kristus tentunya dalam hal perbuatan kita yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Iya. Ajaran kepada para muridnya juga kepada kita soal kepedulian, Bapak Ibu Saudara Iya. terkasih. Di sini juga saya pikir pentingnya kita bukan hanya berdamai dengan diri, dengan situasi, dengan sesama, tapi kita juga perlu berdamai dengan Tuhan. Berdamai dengan Tuhan. Berdamai dengan Tuhan. Ketika kita diperhadapkan pada situasi-situasi yang mungkin tidak mengenakan bagi kita berdamai dengan Tuhan. Kita melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Untuk memimpin kita dalam menjalani tahun 2021 ini ke depan. Karena ini mungkin biasanya kalau orang tahun baru, "Pora ya tahun baru, wah harapan baru," gitu ya, pesta pora ya. Tapi kita semangatnya yang kita ambil. Ya, semangatnya yang kita ambil dengan satu pengharapan bahwa di tahun 2021 yang kita sekarang sudah mulai jalani ini ke depan, kita yakini bahwa kita tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Dan ini mestinya juga melahirkan semangat solidar kepada orang lain. Seperti Tuhan solider, seperti Tuhan peduli sama kita, kita juga menunjukkan kepedulian kepada sesama kita. Di sinilah, Terakhir, Pak Kris, berkaitan dengan tema kita hari ini, berdamai dengan kebaruan, tentunya mewujudkan kepedulian kepada sesama. Mungkin bisa digambarkan relevansinya dalam kehidupan kita bergereja, Pak Kris, atau berkeluarga, dalam keluarga gitu ya, atau dalam pekerjaan, karir kita. Karena kita mulai nih di hari pertama ini, Iya, nggak tahu betul. nih gimana seterusnya ke depan gereja, Iya, gitu ya, atau betul. keluarga, karir, atau mungkin pengharapan kita yang lainnya, seperti itu. Apa yang Pak Kris mau sampaikan? Saya pikir begini, mungkin di situasi pandemi COVID-19 ketika kita juga mungkin merasakan banyak kesulitan-kesulitan kita hadapi, kita memilih untuk diam saja. Ya. Atau kita mungkin memilih untuk menutup mata, menutup telinga kita terhadap orang yang meminta tolong. Tapi lewat firman Tuhan ini, saya terus terang tadi ketika saya mendengar penjelasannya Mas Adi, saya belajar bahwa inilah justru saatnya kita lebih peduli. Peduli bukan cuma sekedar, oh karena kita dalam makhluk sosial, bukan. Tapi kita peduli untuk menghadirkan wajah Tuhan ya, di tengah-tengah kehidupan kita bersama. Berapa banyak orang saat ini yang mengharapkan ya Tuhan, mereka boleh lihat dalam kehidupan mereka. Mereka mengharapkan kehadiran Tuhan sehingga memberikan kekuatan bagi mereka dalam menjalani hidup. Nah inilah tugas panggilan kita sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan. Ya kita menghadirkan Tuhan, ya kita menghadirkan
tanda-tanda kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Sehingga orang lain juga boleh melihat, ya Tuhan tuh tetap ada, Tuhan tuh sungguh hadir, Tuhan nggak melupakan kita, Tuhan nggak meninggalkan kita. Jadi apapun yang kita hadapi, entah itu masalah krisis ekonomi sebagai dampak dari COVID-19, ataupun juga masalah-masalah yang lain, kita bisa menghadapinya dengan berpegang kepada Tuhan, Sang Gembala Agung kita. Saya kira itu sih Mas Adi. Berpegang kepada Tuhan Sang Gembala kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya dan Pak Kris ingin mengakhiri khotbah tandem biasanya saklek di mimbar, tapi ini dalam suasana khusus begitu ya. Pak Kris, di awal tahun baru ini saya ingin memperkenalkan kepada Bapak Ibu Saudara satu buah pujian atau satu buah nyanyian ya, berjudul Take Oh Take Me As I Am. Ya, lagu ini berasal dari sebuah tradisi Kristen di Skotlandia bernama Iona Community, sebuah tradisi kekristenan, komunitas Kristen kecil gitu ya, yang digagas oleh tokohnya bernama John Bell. Lagunya sangat sederhana, pendek, cuma 4 baris gitu ya. Take oh take me as I am, summon not what I shall be, set your seal upon my heart and live in me. Tetapi lagu ini mempunyai makna yang sangat dalam gitu Bapak Ibu Saudara. Dan ciri khas juga dari lagu ini dinyanyikan berulang-ulang sebagai doa dalam sebuah keheningan, dalam sebuah kesyahduhan gitu ya, enggak yang bingar-bingar gitu. Jadi suasananya kontemplatif ya? Suasananya kontemplatif, dan saya ingin menggunakan kesempatan hari ini di awal tahun yang baru, Pak Kris dan Bapak Ibu Saudara semua, untuk kita menyanyikan lagu ini sebagai doa di hari yang baru, di tahun yang baru hari ini. Saya ingin mencontohkan satu kali lagunya, nanti ada gerakannya Bapak Ibu, gerakannya itu juga ada artinya, tapi saya akan menyontohkan satu kali lagunya ya. Take oh take me as I am. Mari bersama-sama dari rumah kita coba lagu ini ya, Bapak Ibu. Take oh take me as I am. Mari. Take oh take me as I am. Summon all what I shall be. Set your seal upon my heart and live in me. Lagunya sangat sederhana, mudah dipelajari ya. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara, saya akan mencontohkan gerakannya satu kali. Mari kita lihat bersama ya. Take oh take me as I am. Take oh take me as I am. Summon all what I shall be. Set your seal upon my heart and live in me. Oke, baik. Jadi Bapak Ibu, kita akan melakukan gerakan Berdiri ya, harus berdiri Bapak Ibu ya. Ya, atau yang keadaannya sulit untuk berdiri, Yang boleh ya, sambil duduk. yang boleh duduk. Tapi duduknya tegap ya Bapak Ibu Tegap ya. ya, Nah, tegap, jadi ya. pertama itu Pak Kris, Bapak Ibu semua gerakannya take oh take me as I am. Ini artinya Tuhan ambillah seluruh hidupku sebagaimana adanya aku ya. Kemudian summon not what I shall be, artinya pakailah aku seturut dengan apa yang kamu mau Tuhan, apa yang Tuhan mau. Kemudian set your seal upon my heart and live in me, artinya biarlah setiap pikiran kita. perkataanku dan hatiku ini ya Tuhan, Tuhan ada dan tinggal di dalam aku. Artinya pikiran, perkataan dan hati kita itu dipenuhi oleh Tuhan. Mari kita Amin. coba nyanyikan lagu ini. Saya ingin mengundang Ibu Penatu untuk maju di depan biar ikutan ya. Boleh Bu Evi sama Bu Punia di sini penata yang saat hari ini bertugas. Boleh di sebelah sini Bu, selang-seling. Agak, Ya. tapi jangan di belakang persis. Nah, gini ya. Bu. Oke, mantap. Ini.
Gak apa-apa di belakang tapi nah biar Ya. nanti bisa sambil melihat ya. Lagu ini dinyanyikan berulang-ulang sambil kita hayati. Mari. Take me as I am. Tuhan Sang Gembala Agung senantiasa menyertai perjalanan kita di tahun yang baru dengan segala misteri yang ada, tetapi tetaplah setia kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin. Shalom semuanya. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus
Yesus engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Dengan berdiri, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, ahli langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang digandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kini tiba saatnya bagi kita untuk menaikkan doa syafaat. Tapi pada kali ini Bapak Ibu Saudara, saya ingin memberikan kesempatan kepada setiap kita saat ini yang mengikuti kebaktian untuk menaikkan doa bersama di rumah masing-masing. Jika Bapak Ibu bersama dengan keluarga, marilah naikkan doa syafaat ini di dalam keluarga masing-masing gitu ya. Atau yang mungkin dengan pasangan berdua, ataupun yang saat ini sedang beribadah sendiri, naikkanlah doa secara pribadi kepada Tuhan, maupun di dalam keluarga, maupun dengan pasangan, sebagai doa yang pertama kali di tahun yang baru ini, dalam ibadah kita, dalam kebersamaan kita dari rumah kita masing-masing. Boleh disampaikan dulu apa yang menjadi pokok doanya, apa yang menjadi pengharapannya, begitu ya Bapak Ibu Saudara. Dan mungkin yang dengan keluarga bisa dipilih salah satu, misalnya ayahnya atau ibunya untuk memimpin dalam doa. Sampaikan yang menjadi pokok-pokok doanya di dalam keluarga, dan biarlah itu juga bisa meneguhkan, menguatkan kita bersama di tahun yang baru ini. Saya akan memberikan kurang lebih waktu 5 menit dengan instrumental musik yang akan ditayangkan kurang lebih nanti Bapak Ibu Saudara, dan nanti kita akan akhiri bersama dengan menyanyikan doa Bapa kami.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita telah menaikkan doa bersama di rumah masing-masing. Mari kita satukan doa kita di dalam doa Bapa kami. Umat Tuhan, marilah kita menyampaikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Saudara dapat menyampaikan dengan 3 cara. Pertama, mentransfer ke rekening BCA 19831054444 atas nama Gereja Kristen Indonesia. Kedua, dengan scanning QR Code melalui OVO, GoPay, Link, dan BCA Mobile. Ketiga, menyerahkannya ke tata usaha pada jam kerja dengan membubuhkan nama atau nomor anggota dan jumlah persembahan yang di amplop. Dan apabila kamu menyembelih korban syukur bagi Tuhan, kamu harus menyembelihnya sedemikian hingga Tuhan berkenan akan kamu. Imamat 22 ayat 29. Dengan sukacita, naikkan puji syukur, janji yang manis. Alangkah baik di kemenuhan
Saudaraku, mari kita membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas kasih setiamu dalam kehidupan kami. Sepanjang tahun 2020, penolongmu tidak pernah terlambat. Tuntunanmu nyata di dalam kehidupan kami, baik sebagai pribadi, keluarga, gereja, dan bangsa Indonesia. Kami meyakini bahwa di tahun yang baru ini, kasih setiamu akan terus melingkupi kami. Kini kami membawa persembahan syukur kami. Terimalah ya Bapa, kiranya persembahan ini berkenan di hatimu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, mari kita menghidupi tahun 2021 ini dengan semangat dan bersukacita. Yesus Kristus telah lahir ke dalam dunia dan bahkan tinggal di dalam hati kita, telah membarui kehidupan dan dunia ini. Maka berdamailah dengan perubahan, agar terangnya yang ada di dalam hidup kita terus bercahaya bagi semesta. Sambil berdoa, tuntun aku Tuhan Allah lewat gurun dunia. Saudaraku, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya pembaruan hidup terjadi padamu hanya oleh Allah Bapa dan teladan Yesus Kristus menjadi lakumu setiap hari, serta penyertaan Roh Kudus memampukanmu menjadi pembawa pembaruan dimanapun engkau berada, dari sekarang sampai selama-lamanya.